Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam satu kegiatan pengajian di pesantren virtual. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, dan melalui kesempatan ini pula berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, kami mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, melanjutkan pertemuan kita yang lalu membaca tafsir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau tidak salah yang lalu sempat mengawali pertemuan kita dengan melihat beberapa nama-nama dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya pada kesempatan ini, setelah membahas tentang nama-nama surah Al-Fatihah, kemudian Shannif rahimahullah di dalam tafsirnya kemudian masuk membahas tentang fadluha, apa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Sabata fil ahaditsis sahihati fadl al-Fatihah. Adapun keutamaan surah Al-Fatihah telah jelas disinggung oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang menyinggung tentang keutamaan surah Al-Fatihah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Quran. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dan tidak pula di dalam kitab Injil, misla ummil Quran, yang sama atau serupa dengan surah Al-Fatihah. Wahia as-sab'ul masani. Yang lalu kita semua telah melihat bahwa salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah as-sab'ul masani. Yang dimaksud as-sab'ul masani di sini juga adalah surah Al-Fatihah. Wahia kama qala Allah azza wa jalla fil hadisil qudsi, maqsumatun baini wa baina 'abdi. Dalam salah satu riwayat tentang surah Al-Fatihah ada sebuah riwayat hadis qudsi di mana dijelaskan bahwa Allah membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Satu bagian untuk hamba dan satu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali abdi ma sa'al dalam riwayat itu, dan bagian hamba yang dimaksud adalah permohonan-permohonan yang kemudian Allah kabulkan dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita tidak akan terlalu banyak membaca kemuliaan surah Al-Fatihah, karena sejauh yang kita semua pahami bahwa surah Al-Fatihah memang sudah menjadi teman kita,
sudah menjadi sahabat karib kita semua. Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca, paling sering kita dengarkan, dan mudah-mudahan pula termasuk surah yang paling sering kita renungi isinya. Adapun pembahasan yang lebih lanjut, insya Allah kita akan melihat sebelum masuk membahas surah Al-Fatihah, Al-Musannif di sini juga mendahului penafsiran surah Al-Fatihah dengan mencoba mengangkat makna ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Seperti apakah pembahasan tentang ta'awuz? Al-isti'azatu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah ucapan yang sering kita ucapkan di awal bacaan kita. Ternyata kemudian yang pertama dilihat tentang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maknaha. Apa maknanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Astajiru bi janabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitonil mal'unil madmum. Intinya ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah permohonan kita kepada Allah agar dilindungi min syarri syaitonil mal'un, dari kejahatan syaitan al-mal'un yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini di dalamnya terdapat permohonan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan kata asyaitan, dan kata asyaitan itu adalah istilah yang merupakan bentuk tunggal dari kata syayatin. Jadi kadang-kadang dalam Al-Quran kita mendapatkan istilah syayatin. Syayatin itu jamak dari kata syaitan. Fasummiya bidzalika li bu'dihi adil haqqi wa tamarrudihi. Syaitan adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada satu makhluk tertentu. Kenapa dia dinamai dengan syaitan? Menurut musannif, li bu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi, karena syaitan itu jauh dari kebenaran, wa tamarrudihi, dan dia menghindar dan tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah ungkapan permohonan yang dianjurkan untuk kita baca di awal membaca Al-Quran. Biqaulillahi ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat ini dijelaskan, apabila kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka memohon perlindunganlah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan secara tidak langsung permohonan itu sudah menjadi satu istilah yang baku, dikenal dengan isti'azah atau membaca ta'awuz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya musannif rahimahullah memberikan sebuah gambaran yang menarik di sini. Wa hadza yuhi ila anna al-Qur'ana ju'ila daf'us sayyi'ati bil hasan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan daf'us sayyi'ati bil hasan, cara terbaik untuk menolak keburukan dengan kebaikan. Ilajan li syaitanil insi, dan ucapan a'udzu billahi itu, Al-Quran itu merupakan obat bagi syaitan manusia. Jadi Al-Quran secara keseluruhan oleh musannif dijelaskan bahwa Al-Quran ini dijadikan sebagai penolak terhadap keburukan-keburukan, namun penolakan keburukan ini dengan cara yang baik. Ilajan li syaitanil insi, dan Al-Quran itu sendiri adalah obat bagi syaitan dari kalangan manusia. Wal isti'azatu ilajan li syaitanil jinni, sementara kata ta'awuz itu, isti'azah itu
adalah obat li syaitanil jinni, kepada syaitan dari kalangan jin. Tentu pembahasannya ini agak sulit dipahami secara sederhana, namun dapat kita ambil hikmah terbesarnya bahwa ketika Nabi mengajarkan kita atau Allah mengajarkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, intinya dengan ucapan ta'awuz ini kita berharap perlindungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dari kalangan manusia, dan tentu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dari kalangan jin. Wa tatbiqan li hadzal amri fi sunnati, ya. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, warada an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati istaftah. Diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah, apabila Nabi berdiri melaksanakan salat, istaftaha, Nabi kemudian membaca doa iftitah, ya. Summa yaqulu a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rasulullah SAW dalam riwayat ini dijelaskan bahwa setiap beliau melaksanakan salat, setelah takbir kemudian beliau istaftah, kemudian ucapan yang pertama kali Nabi ucapkan setelah doa istiftahnya itu adalah a'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Dari sini didapati sebuah poin yang luar biasa, bahwa bukan hanya di luar salat, ternyata di dalam salat sekalipun ada riwayat yang memberikan kita informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan, bahkan mengamalkan membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meskipun memang teksnya dalam riwayat ini sedikit berbeda. Kalau secara umum teksnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sementara dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ini bahwa Nabi mengucapkan a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, dan sebahagian orang ada yang kemudian menggunakan ta'awuz ini, adapun sebahagian kita yang menganggapnya mungkin tidak populer dan seterusnya, kita lebih terbiasa mendengarkan versi yang umum, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah ini adalah satu-satunya? Ternyata tidak. Ada riwayat lain, waqala Ibnul Munzir jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud, annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca bacaan Al-Qur'an di dalam salatnya, beliau membaca terlebih dahulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal lafzu huwa alladhi alaihi jumhurul ulama fi at-ta'awuz li'annahu lafzu kitabillah. Dan riwayat Ibnu Mas'ud ini sama dengan riwayat yang sering kita dengarkan semua, bahwa ucapan ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, apakah ta'awuz ini, ya, apakah ta'awuz ini menjadi anjuran seluruh ulama di dalam salat? Ternyata memang ada perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya. Yang pertama, al-isti'adzatu mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama. Jumhur ulama menurut musannif rahimahullah Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa disunnahkan untuk membaca ta'awuz fi ra'yi jumhuril ulama
fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Dianjurkan untuk membaca ta'awuz, disunnahkan membaca ta'awuz oleh jumhur ulama pada setiap ingin membaca Al-Quran fi ghairi shalah, di luar salat. Ya. Jadi wajarlah kalau kemudian para asatiz kita, para guruta, para kiai kita mengajarkan bahwa ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran, maka yang pertama kali diajarkan adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, apakah ucapan ini memang dianjurkan oleh ulama? Jawabannya betul, khusus untuk di luar salat. Hampir seluruh ulama bersepakat bahwa itu adalah mandubah, ya, disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan. Amma fis shalah, adapun di dalam salat, faqala al-malikiyatu, ulama dari kalangan Malikiyah, ya, berpendapat yukrahu ta'awudzu wal basmalatu qabla al-Fatihati was surah. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa makruh membaca ta'awuz dan basmalah qabla al-Fatihati was surah, sebelum membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Makanya kalau kita mendapatkan sebahagian saudara-saudara muslim kita yang bermazhab Maliki, biasanya ketika mereka sholat, entah mereka sebagai imam atau apa dan seterusnya, mereka memulai bacaannya dengan tidak membaca ta'awuz, karena mereka di dalam mazhab Malikiyah mengambil pendapat bahwa makruh hukumnya membaca ta'awuz qabla al-Fatihati was surah. Illa fi qiyami Ramadan, hanya saja dikecualikan pada salat di bulan Ramadan, khususnya salat tarawih, ya, atau salat tahajud di malam-malam Ramadan. Di hadis Anas, berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar sahabat Nabi, wa Umar, dan Umar, kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Di dalam riwayat ini disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu memulai salatnya itu langsung dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah satu pendapat yang merupakan pendapat dari kalangan mazhab Maliki. Wa qala al-Hanafiyah, adapun kalangan ulama dari Hanafi yang bermazhab Hanafi, yata'awwadzu fi rak'atil ula faqat. Mereka memilih pendapat untuk membaca ta'awuz tapi hanya pada rakaat pertama saja. Misalnya salat Isya, maka kemudian di dalam mazhab Hanafi, berdasarkan apa yang dikutip oleh musannif kita di dalam tafsir ini, bahwa mereka mengambil pendapat untuk membaca ta'awuz fi rak'atil ula faqat, pada rakaat pertama saja. Adapun di rakaat-rakaat berikutnya mereka langsung masuk ke surah Al-Fatihah, mereka langsung masuk ke surah yang lain tanpa membaca ta'awuz lagi. Nah, itu adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah. Wa ra'yu Syafi'iyyati wal Hanabilah. Nah, ini ada pendapat ketiga. Adapun pendapat mazhab ulama dari kalangan Syafi'i wal Hanabilah dan dari kalangan Hanabilah Hambali, annahu yusannu ta'awuz, bahwasanya disunnahkan membaca ta'awuz sirran, secara sir, fi awwali kulli raka'atin qabla al-qira'ah, pada setiap awal rakaat sebelum membaca Al-Quran. Dan inilah yang banyak kita dapati pada beberapa ulama-ulama kita di Indonesia. Ada yang membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dibaca sir,
tidak dibaca dengan suara yang jahar, dan biasanya itu bisa kita dengarkan ketika kita berada persis di sampingnya. Biasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barulah kemudian mulai bacaannya, entah itu surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain. Kemudian poin yang berikutnya, ajma'al ulama sepakat ala anna ta'awuz laysa minal Qur'an, bahwasanya ta'awuz ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ungkapan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, laysa minal Qur'an, itu bukanlah bagian dari ayat Al-Qur'an, wala ayatum minhu, dan dia bukanlah satu ayat dari Al-Qur'an. Jadi ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah ucapan yang baik maknanya. Satu. Yang kedua, ada dalil-dalil yang mendasari kita, yang kemudian memberi kita sebuah gambaran bahwa kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dan ungkapannya itu sudah ada standarnya. Standarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang kedua. Meskipun memang ada juga bentuk ungkapan yang sedikit berbeda namun substansinya sama. Apa? Misalnya a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, dan seterusnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya pada tambahan setelah billah, a'udzubillahis samii'il alim. Kalau yang umum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sami'il alim ini itu adalah tambahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, para pemirsa yang sama-sama berbahagia, para santri pesantren virtual yang sama-sama ikut menyaksikan, itulah tadi gambaran tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan dengan memahami ini, mungkin membaca ta'awuz ini mungkin dianggap masih berat, dan ada banyak orang yang kemudian menganggapnya remeh dan seterusnya. Padahal ternyata hal ini meskipun dia singkat, meskipun dia sederhana, namun alangkah baiknya ketika kita pun berusaha untuk menjadikannya sebagai amalan dalam keseharian kita. Selanjutnya al-basmalah. Ya, kalau tadi al-isti'adzah, ya, perlu juga kita sebagai seorang pelajar muslim memahami istilah-istilah dan apa yang dimaksud dengan istilah itu. Karena kadang-kadang juga ketika kita diminta untuk membaca isti'adzah, jangan sampai kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan isti'adzah. Ternyata isti'adzah adalah ungkapan memohon perlindungan, dan ucapannya adalah a'udzubillah, ya, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu pula bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kadang diistilahkan dengan basmalah. Adapun istilah basmalah, saya yakin ini sudah sangat familiar dengan kita, karena misalnya pada setiap awal-awal acara apapun itu, kadang-kadang pembawa acara mengajak kita untuk memulai dengan membaca basmalah. Tentu kita sudah sangat tahu bahwa basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa makna basmalah? Ya, maknaha abda'u bitasmiyatillah. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya abda'u bitasmiyatillah. Saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrihi. Tapi dalam waktu yang sama kita pun menyebutnya secara lafaz, ya, bismillah, wa tasbihihi qabla kulli syai'. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah mendapatkan poin pertama, memulai dengan nama Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, kita termasuk bertasbih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian kita
memulai dengan nama Allah, menyebut namanya, kemudian bertasbih dengannya, musta'inan bihi fi jami'i umuri. Dengan ini kita kemudian memohon perlindungan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umuri, dalam segala urusan kita, baik urusan yang mungkin secara jelas berkaitan dengan agama kita, ataupun kegiatan-kegiatan yang secara sederhana merupakan amaliyah duniawiyah, upaya mencari rezeki, upaya bekerja dan seterusnya. Namun itu semua perlu kita arahkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena toh Allah lah Tuhan tempat kita meminta, Allah lah Tuhan tempat kita menyembah dan seterusnya. Fa innahu ar-rabbul ma'budu bihaqqin. Kenapa kita menyebut namanya? Karena dialah Allah al-ma'budu bihaq, ya, yang berhak untuk disembah. Wasi'ur rahmah. Ini adalah penjelasan dari sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah bentuk betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang kita harapkan. Dan memang Allah itu wasi'ur rahmah, adalah Tuhan yang luas dan maha luas kasih sayangnya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Sebanyak-banyaknya ciptaan yang ada, sebanyak-banyaknya manusia yang ada di dalam bumi ini, sebanyak-banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita yakini bahwa rahmatuhu wasi'at kulla syai', bahwasanya kasih sayang Allah itu meliputi sekian banyak segala sesuatu. Al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami wa daqa'iqiha. Dialah Tuhan yang memberikan nikmat, jala'ilin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang tinggi, wa daqa'iqiha, dan sangat detail. Contoh sederhana misalnya, Allah memberikan kita umur, ya. Umur ini adalah sebuah istilah yang dipahami secara garis besar. Namun ketika kita mau memperhatikan secara detail, dalam istilah umur itu saja, itu sudah sangat detail pembahasan-pembahasan di dalamnya. Umur seseorang bisa jadi yang dimaksud adalah hitungan-hitungan waktu yang Allah anugerahkan untuknya. Seandainya Allah mau menghitung detik per detiknya, maka itu semua sungguh sangat luar biasa. Itu baru dari segi waktu. Belum lagi dari segi segala nikmat yang berkaitan dengan umur. Orang yang diberi umur berarti nafasnya masih lancar. Keluar masuknya nafas itu bukanlah pekerjaan sederhana, melainkan banyak detail-detail nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-mutafaddilu bidawamil fadli. Kita ini hidup tentu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rahmat yang Allah curahkan, Allah juga memberikan fadl, ya, keutamaan, ya. Allah juga memberikan kita rezeki, dan rezeki ini sungguh sangat beragam bentuknya, dan itu semua adalah masuk di dalam fadlullah, ya. Itu untuk mendefinisikannya saja dalam sebuah kata yang sederhana itu sudah sulit, apalagi ingin mengukur banyaknya, apalagi ingin mengukur betapa luar biasa fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmatuha, apa hikmahnya kita membaca basmalah? Ya, ibtada Allah taala bil basmalati surat al-Fatihah wa kullu suwaril Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memulai surah Al-Fatihah dengan basmalah. Kemudian bukan hanya surah Al-Fatihah, Allah pun memulai surah-surah Al-Qur'an yang lain dengan bismillah. Bismillah, ma ada surat Bara'ah, surat Taubah, kecuali satu surah, ya. Jadi kalau dibuka di mushaf Al-Qur'an, hampir semua awal surah itu ada semua basmalahnya, ya, ada bismillahnya, kecuali surah At-Taubah.
ya, di mana surah dimulai langsung dengan bara'ah tanpa ada bismillah di depannya, dan itu adalah salah satu anugerah luar biasa bagi kita sekalian sebagai umat Islam. Tambihan, ya, tambihan. Apa hikmahnya? Salah satunya adalah memberikan kita sebuah perhatian ala anna ma fi kulli suratin haqq, ya. Ketika Allah sudah memulai surah itu dengan namanya, maka paling tidak seandainya itu adalah label, seandainya itu adalah garansi, maka bismillah di awal ini menjamin segala isi dari surah yang ada di dalamnya. Ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah menuliskan atau memulai dengan kata bismillah, maka segala kandungan surah Al-Fatihah tergaransi oleh bismillah yang ada di depan. Itu adalah salah satu hikmah luar biasa. Tidak usah jauh-jauh, misalnya sebuah ungkapan yang banyak, kadang-kadang kita akan mengukur dari ungkapan-ungkapan awal, ungkapan-ungkapan pembukanya. Ketika ungkapan-ungkapan pembukanya kemudian sudah dapat menjadi hal yang bisa kita pegangi, maka isi di dalamnya kemudian akan kita percaya. Tapi kadang-kadang ketika di awalnya saja sudah meragukan, maka itu pun menjadi alasan kita untuk meragukan apa yang ada di dalam surat tersebut. Wa wa'ada shadiqal wa'di, dan dari sini ketika Allah memulai surah dengan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bentuk perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu yufilahum bijami'i ma tadammanatis suratu min wa'din wa lutfin wa birrin. Kalau di dalam surah tersebut yang sekian ratus ayat misalnya, atau sekian puluh ayat, di dalamnya ada wa'd, ada janji, wa lutf wa bir, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu seakan-akan telah dijamin terlebih dahulu oleh Allah dengan ucapan bismillah yang ada di awalnya. Wa irsyadan ila istihbabil bad'i bil basmalati fi kulli a'mal. Adanya bismillah ini dituliskan pada awal surah menjadi sebuah ibrah bagi kita, pelajaran berharga bagi kita, bahwa setiap surah Al-Quran saja dimulai dengan basmalah. Maka ini pun bisa kita ambil sebagai hikmah bahwa segala kegiatan, segala sesuatu di luar Al-Quran pun sebaiknya kerjaan kita, kegiatan kita dimulai dengan basmalah. Mudah-mudahan itu menjadi pengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah berikutnya, wa mukhalafatul li ghairil mu'minin, ya, mukhalafah sebagai bentuk pembeda, ya, li ghairil mu'minina, antara kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman, alladzina yastattihuna a'malahum bi asma'i alihatihim. Karena orang-orang yang tidak beriman itu, mereka memulai ucapannya, memulai perbuatannya dengan menyebut nama Tuhan mereka. Ketika kita kemudian umat Islam menggunakan kata basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada awal kegiatan kita, terutama bacaan Al-Quran kita, maka itu pun menjadi pembeda antara kita, bahwa kita ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara penganut-penganut agama yang lain pun mereka memiliki ucapan-ucapan mereka sendiri. Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama berpendapat, inna bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya ucapan bismillahirrahmanirrahim tadammanat jami'asy syarr, meskipun dia hanya 4 sampai 5 kata saja, tapi sesungguhnya tadammanat jami'asy syarr, kata basmalah ini sudah mencakup syariat secara keseluruhannya,
li'annaha tadullu 'ala dzat, karena ucapan bismillah itu di dalamnya ada yang menunjuk zat Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala sifat, selain menunjuk zat Allah juga menunjuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagai pembahasan terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini, ya ini mungkin satu pembahasan yang agak berat juga. Hal hiya ayatum minas surah. Ya, musannif rahimahullah mengambil sebuah pembahasan, bertanya, hal hiya ayatum minas surah, apakah basmalah ini adalah merupakan ayat atau satu ayat dari surah. Ya. Ikhtalafal ulama fil basmalah. Para ulama memiliki ragam pendapat mengenai basmalah. Ahya ayatum minal fatihati wa ghairiha minas suwari amla. Apakah basmalah ini merupakan ayat dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah-surah yang lain, amla atau bukan? Ala salasati aqwalin, paling tidak ada 3 pendapat. Faqala al-Malikiyyah wal Hanafiyyah. Pendapat pertama dari kalangan mazhab Maliki dan Hanafi, mereka mengambil pendapat laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihati wala ghairiha. Malikiyah, mazhab ulama mazhab Maliki, wal Hanafiyah dan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukanlah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula bagian ayat dari surah-surah yang lain. Illa min suratin Naml, kecuali pada suratin Naml, fi asna'iha, tapi dia bukan di awal, tapi di tengah-tengah. Ya. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah, saya pernah salat bersama Rasulullah SAW, wa Abi Bakr, bersama Abu Bakr, wa Umar wa Utsman, ada juga Umar, ada Utsman radhiyallahu anhum. Falam ya, jadi Anas menceritakan, Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah salat bersama Nabi, pernah salat bersama Abu Bakr, pernah salat bersama Umar, salat bersama Utsman. Falam asma ahadam minhum, dan dari sekian orang yang tadi ini yang disebutkan, lam asma ahadam minhum, tidak satu pun dari mereka yang saya dengar yaqra, membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ai anna ahlal Madinah, dijelaskan sebagai penjelasan tambahan bahwa sungguhnya penduduk Madinah kanu la yaqra'una al-basmalata fi salatihim fi Masjidil Madinah, mereka dulu tidak membaca basmalah fi salatihim, di dalam salat mereka, fi Masjidil Madinah, ya, pada masjid di Madinah. Illa annal Hanafiyyah qalu, ya, namun kalau Maliki mereka utuh mengatakan bahwa tidak membaca basmalah, ya, tidak membaca basmalah, karena memang mereka berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Hanya saja sebagian Hanafiyah, ya, Hanafiyah meskipun mereka memiliki pendapat yang sama dengan Malikiyah, tapi beberapa bagian Hanafiyah memiliki perbedaan dengan Malikiyah. Qalu, mereka berpendapat yaqra'ul munfaridu bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah, ya, fi kulli rak'atin sirran fahiya Qur'anun. Ya. Ada di kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa kalau salatnya sendiri-sendiri tetap membaca surah Al-Fatihah, fahiya Qur'an, dan dia adalah bagian Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah saja. Adapun surah-surah yang lain, basmalah tidak merupakan bagian dari surah-surah tersebut. Itu adalah pendapat sebahagian dari kalangan Hanafiyah, ya. Wa qala al-Malikiyyatu, ya, Maliki berpendapat la yaqra'uha fi salatil maktubati jahran kanat aw sirran, la fil Fatihati wa la fi ghairiha minas suwar,
wa yajuzu qira'atuha fin nafilah. Meskipun Maliki berpendapat bahwa di dalam salat jamaah, di dalam salat fardu tidak diawali dengan membaca basmalah, namun mereka tetap menganjurkan membaca basmalah fin nafilah, ya, dalam salat sunnah. Ya, itu pendapat pertama dari kalangan Maliki dan Hanafi yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surah. Ya. Selanjutnya pendapat yang lain adalah pendapat Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Basmalah itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Yajibu qira'atuha fis shalah. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, maka wajib juga membaca basmalah dalam salat. Illa annal Hanabila taqalu, hanya saja kalangan Hanabilah berpendapat kal Hanafiyah, ya, sama dengan pendapat Hanafiyah yang tadi itu, bahwa yaqra'u biha sirran, mereka membaca tapi sirran, ya, wala yujharu biha, dan tidak membacanya secara jahar. Adapun qala Syafi'iyah, ya, pendapat Syafi'i, yusarru biha fi sholati sirriyah, kalau salatnya salat yang sir, maka dia disirkan juga, ya. Wa yujharu biha fi sholatil jahriyah, adapun pada salat yang jahar maka dia dijaharkan, kama yujharu fi sairil Fatihah, seperti itu juga pada setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah maka kita membaca basmalah. Qala, ya, adapun dalil yang dia diambil sebagai ini marawahu Daraqutni, ya, salah satu riwayat dari Ad-Daraqutni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'tum, apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an, karena surah Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an wa ummul kitab, dia juga adalah ummul kitab, was sab'ul masani, 7 ayat yang, ya, diulang-ulang itu, wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan secara jelas digaris bawahi bismillahirrahmanirrahim itu ahadu ayatiha, adalah salah satu dari ayat-ayat surah Al-Fatihah, wa isnaduhu sahih, dan hadis ini adalah hadis yang dinilai sahih sanadnya. Jadi pendapat kedua dari kalangan Syafi'i dan Hanabilah bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat atau satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, maka wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, kesimpulannya kalau salatnya sir, maka basmalahnya ikut sir. Adapun kalau jahar, barulah kemudian bismillah juga dijaharkan. Itu adalah gambaran bahwa memang ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, ada ataupun sebahagian yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Namun betapapun perbedaan-perbedaan itu, semua sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim baik untuk diucapkan, untuk dibaca setiap mengawali bacaan Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang hanya agak kelihatan dalam sholat. Adapun di luar sholat, ya, baik yang berpendapat bahwa dia bagian dari surah Al-Fatihah ataupun yang tidak berpendapat bahwa dia bagian dari surah Al-Fatihah, tetap menganggap bahwa bacaan basmalah adalah bacaan yang baik untuk kita ucapkan mengawali bacaan kita. Para santri pesantren virtual yang sama-sama berbahagia, mungkin ini saja dulu
pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa memulai pekerjaan kita. Syukur-syukur bisa dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toh karena memang yang dapat melindungi kita dari syaitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita sering melupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam aktivitas kita, utamanya membaca Al-Quran. Kalau kita di Indonesia yang banyak mengambil pendapat Syafi'iyah, bahwa jangankan di luar salat, di dalam salat pun kita dianjurkan, bahkan wajib membaca basmalah, utamanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ilmu dan pemahaman kepada kita sekalian, dan kita semua termasuk ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Sekian, akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.